Kita selama ini dibohongi. Katanya kunci hubungan langgeng itu cinta. Tapi kenyataannya banyak yang bertahan bukan karena cinta, tapi karena kasihan. Kedengarannya aneh kan? Tapi tunggu dulu, jangan langsung ngegas. Yuk kita bahas ini lebih dalam. Kita sering banget dengar, cinta bisa mengatasi segalanya. Tapi benar nggak sih? Faktanya cinta itu seringkali cuma jadi bahan bakar di awal hubungan. Setelah beberapa bulan atau tahun, apa yang tersisa? Rasa nyaman? Atau rasa nggak tega buat nyakitin pasangan? Kasihan itu muncul saat kita ngerasa nggak tega. Nggak tega ninggalin pasangan yang udah bareng kita dari nol. Nggak tega ngelihat mereka hancur kalau kita pergi. Dan lucunya, banyak yang nggak sadar. Rasa kasihan ini malah bikin hubungan lebih panjang umurnya daripada cinta. Tapi tunggu, ini nggak selalu buruk loh. Kadang rasa kasihan ini justru berubah jadi rasa sayang yang lebih dalam, lebih tulus. Ini yang orang sebut compassionate love. Tapi jangan salah paham, kalau hubungan cuma bertahan karena kasihan, tanpa ada usaha buat memperbaiki cinta atau komunikasi, ini bisa jadi bom waktu. Lama-lama salah satu dari kalian bakal ngerasa capek. Capek pura-pura bahagia, capek ngasih perhatian yang sebenarnya nggak tulus. Makanya sebelum terlalu jauh, coba tanya ke diri sendiri, kenapa aku bertahan? Apa ini karena aku benar-benar peduli? Atau cuma karena aku nggak mau nyakitin? Jadi gimana dong solusinya? Kalau rasa kasihan memang ada, itu nggak masalah. Tapi imbangi dengan cinta dan komunikasi. Jangan takut buat ngomongin apa yang sebenarnya kita rasain ke pasangan. Percaya deh, pasangan yang benar-benar sayang bakal lebih menghargai kejujuran daripada kebohongan yang dikemas rapi. Kalau kita pikir-pikir, apa sih yang bikin pasangan bisa bareng terus sampai puluhan tahun? Banyak yang bilang karena cinta. Tapi gimana kalau kita bilang itu nggak sepenuhnya benar? Ada satu hal yang sering orang nggak sadar. Hubungan yang langgeng itu bisa jadi lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kasihan. Kedengaran aneh? Yuk kita kupas bareng-bareng dari sisi ilmiah, psikologis, dan juga pandangan Islam. Secara ilmiah, hubungan manusia dibangun atas dasar attachment atau keterikatan. Ada teori dari psikolog John Bowlby tentang attachment theory yang menjelaskan bahwa hubungan kita nggak hanya soal cinta, tapi juga rasa aman dan tanggung jawab. Ketika pasangan udah lama bersama, otak kita menghasilkan hormon seperti oksitosin dan vasopressin yang menciptakan rasa keterikatan dan perlindungan. Nah, rasa kasihan muncul karena kita nggak tega melihat pasangan menderita, apalagi setelah semua momen yang sudah dilalui bersama. Kita nggak cuma mikir soal cinta romantis, tapi juga bagaimana pasangan kita bakal hancur kalau kita pergi. Jadi secara biologis, rasa kasihan ini muncul sebagai bentuk pertahanan emosional supaya hubungan tetap stabil. Ini adalah cara otak kita menjaga keberlangsungan hubungan. Dari sisi psikologis, hubungan yang langgeng seringkali didukung oleh compassionate love atau cinta penuh kasih. Menurut psikolog Barbara Fredrickson, cinta itu nggak melulu soal gairah atau romantic love. Cinta sejati justru berkembang menjadi rasa empati dan kasih sayang yang lebih mendalam. Ketika kita merasa kasihan, itu sebenarnya bentuk lain dari empati. Kita mulai memikirkan perasaan pasangan lebih dari perasaan kita sendiri. Rasa kasihan ini bisa menjadi alasan kita bertahan, karena kita takut kehilangan atau nggak mau menyakiti orang yang sudah menjadi bagian penting dari hidup kita. Tapi ada catatan penting, rasa kasihan aja nggak cukup kalau tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Kalau kita cuma bertahan karena tega, hubungan itu bisa terasa berat dan akhirnya justru saling menyakiti. Jadi kita harus memastikan ada keseimbangan antara kasihan, cinta, dan komitmen. Dalam Islam, hubungan pernikahan itu bukan cuma soal cinta, tapi soal rahmah.
atau kasih sayang, dan mawaddah atau cinta yang penuh kedamaian. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Rasa kasihan dalam Islam bukan hal negatif. Justru itu adalah bentuk rahmah. Ketika kita nggak tega melihat pasangan kita kesulitan atau menderita, itu tanda bahwa hati kita masih memiliki kelembutan yang diberkahi Allah. Tapi Islam juga mengajarkan, rasa kasihan harus didasari oleh niat yang benar, yaitu menjaga kehormatan dan kebahagiaan pasangan, bukan sekedar formalitas tanpa makna. Ternyata rasa kasihan memang bisa jadi salah satu kunci hubungan langgeng. Tapi ingat, itu harus didukung oleh elemen lain seperti komunikasi, komitmen, dan kejujuran. Secara ilmiah, psikologis, dan Islam, rasa kasihan adalah bentuk kasih sayang yang lebih dewasa. Tapi jangan sampai rasa itu menggantikan cinta yang tulus. Kita pernah nggak sih mikir, kenapa ada pasangan yang udah puluhan tahun bareng? Tapi kalau ditanya soal cinta, jawabannya malah ngambang. Bukan cinta, tapi kok mereka tetap bertahan? Apa mungkin karena kasihan? Aneh kan? Tapi jangan buru-buru ngejudge, dengerin ceritain dulu. Ada satu cerita, bayangin pasangan yang udah bareng selama 20 tahun. Di awal mereka sama kayak kita semua, dimulai dari cinta, bunga-bunga, jalan-jalan romantis, pokoknya sweet banget. Tapi lama-lama cinta itu nggak lagi jadi pusat segalanya. Yang bikin mereka tetap bareng justru rasa nggak tega ninggalin satu sama lain. Contohnya, si suami pernah sakit parah dan istrinya nggak pernah ninggalin dia. Sejak saat itu si istri bilang, aku nggak akan pernah tega ninggalin dia. Dan di sisi lain si suami juga mikir, dia udah berkorban banyak banget buat aku. Masa aku nyerah? Gimana menurut kita? Ini cinta atau kasihan? Ternyata menurut penelitian, banyak pasangan yang bertahan lama itu nggak cuma karena cinta. Ada faktor lain yang disebut emotional commitment atau komitmen emosional. Ini termasuk rasa kasihan. Kok bisa? Karena kita itu makhluk sosial yang secara alami nggak tega nyakitin orang lain, terutama orang yang udah nemenin kita dalam suka dan duka. Empati ini yang sering diterjemahin sebagai rasa kasihan. Kita ngerasa pasangan kita udah terlalu jauh berjuang sama kita. Dan gak cuma itu, hormon seperti oksitosin bikin kita makin ngerasa deket dan terikat secara emosional. Coba kita bayangin, kasihan itu sebenarnya bukan hal buruk. Misalnya, kita kasihan sama pasangan yang lagi down, terus kita bantu dia bangkit. Dari situ muncul rasa saling menghargai. Kasihan ini perlahan berubah jadi rasa sayang yang lebih dalam, bukan sekedar cinta ala fairy tale. Ini yang disebut banyak psikolog sebagai compassionate love, cinta yang lahir dari empati. Jadi rasa kasihan itu kadang justru jadi kekuatan, karena dari situ kita belajar apa itu pengorbanan, apa itu menghargai orang lain, dan apa itu cinta yang sebenarnya. Makanya kalau kita ngerasa hubungan kita bertahan karena kasihan, jangan langsung minder. Itu tandanya kita punya hati yang peduli. Tapi ingat, rasa kasihan harus diimbangi dengan komunikasi yang sehat. Jangan sampai kasihan berubah jadi keterpaksaan. Karena hubungan itu seharusnya saling menguatkan, bukan membebani. Jadi kita sekarang paham kan? Kunci hubungan langgeng itu nggak cuma soal cinta yang bikin berbunga-bunga, tapi juga rasa tanggung jawab, empati, dan ya, kadang rasa kasihan. Karena cinta itu tumbuh, dan empati adalah pupuknya. Jadi cinta aja nggak cukup, tapi kasihan juga nggak boleh jadi alasan utama. Hubungan langgeng itu tentang keseimbangan antara cinta, rasa peduli, dan kemauan buat terus memperbaiki diri. Sekarang coba tanya diri kita, apa hubungan kita bertahan karena cinta, kasihan,
Atau udah waktunya diubah? Menurut kalian, apa benar hubungan langgeng bisa bertahan karena kasihan? Atau ada alasan lain yang lebih penting? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Kalau video ini ngebantu kita mikir lebih dalam tentang hubungan. Sampai ketemu di video berikutnya.